Salam teman-teman, kacamata saya boleh berganti tapi kasih Tuhan tetap abadi. Oke, jadi saya akan diberikan tema Together in His Love. Nah, tema ini kan itu kan artinya kan banyak. Love itu kan bisa berarti cinta. Misal kalian cinta yang kalian masuk kan kayak lihat cewek cantik terus jadi suka, ya kan? Lihat cowok ganteng jadi suka. Ya intinya cinta karena suka gitu lah, bukan cinta itu apa gitu. Nah, cinta yang di tema ini itu aslinya kasih, ya, bukan cinta suka. Nah, kasih itu ada banyak. Misal kasih filia, yaitu kasih persahabatan. Artinya itu kalian tuh punya sahabat, punya teman deket. Nah, itu kan pasti punya kasih, yaitu kasih filia. Terus ada kasih storge, artinya kasih persaudaraan. Misal mama sama papa, mama sama anak, pokoknya sama saudara kalian yang intinya punya hubungan darah. Nah, ada juga kasih agape. Ini kasih tanpa syarat, artinya kalian mengasihi tanpa ada embel-embel. Ada kalian harus numbalin A, kalian tuh harus ada syarat B. Nah, ini biasanya kasih Tuhan kepada kita, itu kasih agape. Nah, tema ini kasih yang dimaksud adalah kasih agape, ya, bukan kasih filia atau kasih storge. Nah, saya bacakan ayatnya ya. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini ayat ini itu Kolose, yaitu Paulus yang bilang kepada jemaat di Kolose, ya. Nah, kenakanlah kasih artinya apa sih? Jadi kita itu disuruh memasang kasih kepada diri kita. Kita disuruh memasang kasih agape ke dalam diri kita. Terus kan di situ untuk mempersatukan, menyempurnakan. Nah, itu kepada siapa sih? Itu kepada semua umat manusia. Artinya kita harus punya kasih untuk diterapkan kepada semua umat manusia. Kita harus sayang kepada semua manusia. Kita nggak boleh saling membenci ke semua orang, ya, bukan ke semua umat Kristen aja. Karena bahkan Yesus bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasihlah sama manusia yang Kristen saja gitu. Bukan gitu ya. Ke sesama manusia seperti dirimu sendiri, bukan sesama umat Kristen atau sama agama lain, bukan ya. Jadi kepada sesamamu manusia. Nah, loh, ini bukan ke Tuhan, bukan. Ini untuk kita itu disuruh mempersatukan dan menyempurnakan untuk umat manusia. Artinya kita disuruh mengasihi umat manusia, bukan kepada Tuhan. Nah, tapi apa hubungannya dengan Tuhan? Kita itu disuruh berdamai, mempersatukan umat manusia dengan kasihnya. Itu agar Tuhan itu seneng. Coba ada gini, saya kasih perumpamaan. Tuhan lebih seneng kita bertengkar atau kita damai? Pasti lebih seneng kita damai kan. Kita saling berbagi, kita saling membantu. Masa kita seneng? Nah, kan gak mungkin ya. Gak mungkin tonjok-tonjokan itu yang disukai Tuhan. Makanya kasih agape ini disuruh. Tuhan tuh nyuruh kalau kasih ke agape itu kepada semua umat manusia, bukan kepada Tuhan saja, kepada umat Kristen saja, tapi ke semua umat manusia, agar kita itu tercipta sebuah kedamaian. Jadi bukan permusuhan, gelut-gelutan, ada egonya, bertengkar, wah, bertengkar atau wih, kamu ya, saya kutuk kamu jadi batu. Nah, bukan kayak gitu ya. Nah, jadi kasih ini, intinya ayat ini, kita itu disuruh punya kasih, ya, kasih agape untuk mempersatukan dan menyempurnakan kepada umat manusia atau sesama manusia. Nah, jadi Paulus tuh mau bilang, kalian tuh jemaat Kolose, kalian tuh harus punya kasih yang agape kepada sesama kita manusia. Kalian tuh jangan saling ego, saling bertengkar, saling tonjok-tonjokan. Nah, itu. Nah, saya kan nggak mau khotbah lama-lama ya, nanti kalian bosen juga. Nah, saya akan kasih kalian tuh contoh aja ya, nggak perlu kayak kasih kalian tuh dongeng, kalian kasih kalian perumpamaan A, B, C, D, nggak perlu ya. Saya langsung kasih kalian tuh kisah nyata. Nah, pada tahun 13 Mei 1981 ada seorang paus, yaitu Paus Yohanes Paulus II. Nah, dia ini seorang pemimpin umat Kristen Katolik ya, jelas ya. Ya, dia itu sedang menyapa umatnya di Vatikan, menyapa warganya di Vatikan, menyapa. Nah, tiba-tiba ada seorang kebangsaan Turki bernama Mehmet Ali Aka menembak paus, jeblar gitu ya. Langsung habis ditembak, ya gak mungkin jadi huluk kan, pausnya langsung mengamuk ini, bam kan gak mungkin ya. Jadi dia langsung tumbang, bukan langsung jadi Superman ya, langsung tumbang
karena ketembak di area tangan sama bagian bawah perut. Jadi langsung kritis ya pausnya karena ditembak oleh seorang kebangsaan Turki tersebut. Nah, karena itu paus dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk Ali Aka, atau saya sebutnya itu Ali aja ya, untuk Ali itu dipenjara seumur hidup. Jadi udah diponis penjara seumur hidup. Nah, setelah pausnya sembuh, akhirnya paus tersebut mengunjungi ke penjara pada tahun 27 Desember 1983. Nah, dia mengunjungi penjara tempat Ali Aka di penjara. Nah, dia nyamperin buat apa tujuannya? Itu bukan bertengkar ya, bukan buat tunjuk-tunjukkan tujuan kayak, oh mampus lu di penjara, mampus lu rasain lu nembak gua, nggak gitu ya. Dia nyamperin ke penjara, tujuannya buat apa? Tujuannya biar dia itu malah meminta maaf kepada Ali Aka. Dia meminta maaf dan memaafkan. Dia itu bilang, aku maafkan kamu kalau kamu nembak aku. Intinya dia minta maaf juga kalau umat Katolik, umat Kristen Katolik dan umat Kristen seluruh dunia menghujat Ali Aka ya karena ada nembak paus. Intinya malah justru di situ tuh kehangatan terjadi. Mereka saling maaf-maafan, saling mengerti, bahkan disebutnya itu kayak persaudaraan, tali persaudaraan, bukan malah musuhan, bukan malah pausnya bilang mampus lu penjara, mampus lu kenapa gak tembak juga sih biar mati gitu. Nah nggak gitu ya, dia itu malah menggunakan kasihnya. Dia akhirnya memaafkan, bahkan di akhir hidupnya dia itu sempat membuka apa namanya vonisnya. Artinya Mehmet Ali Aka ini akhirnya bebas dari penjara. Padahal aslinya nggak boleh kan, seumur hidup dia di penjara, akhirnya bebas karena itu permintaan dari paus sendiri, Paus Yohanes Paulus II ya, permintaannya sendiri. Aslinya nggak bisa bebas penjara, jadi bebas. Nah, itu adalah kasih agape kepada sesama manusia. Coba paus ini kenal Ali Aka nggak? Nggak kenal. Tapi bahkan pas ditembak jawabannya apa? Bukan ngujat, oh mampus lu, tapi dia malah memaafkan. Dia bahkan malah meminta maaf. Itu adalah kasih agape kepada sama manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, semuanya dia mengasihinya. Nah, saya yakin khotbah ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Apakah kita sudah memiliki kasih ataukah malah belum? Tuhan memberkati.